Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mursyida J. Marandrani dan rekan saya Lisa Amelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kernel dan range. Jika transformasi V ke W adalah sebuah transformasi linear, maka himpunan vektor-vektor pada V yang dipetakan oleh T ke 0 disebut kernel dari T atau kernel of T dan dinotasikan dengan ker T. Himpunan semua vektor pada W yang merupakan bayangan karena T dari setidaknya satu buah vektor pada V disebut range dari T atau range of T dan dinotasikan dengan RT. Contoh 1. Kernel dan range sebuah transformasi matriks. Jika transformasi A ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m adalah perkalian dengan sebuah matriks A m kali n, maka dari definisi di atas dapat diketahui bahwa kernel dari transformasi A adalah ruang nol dari matriks A dan range dari transformasi A adalah ruang kolom dari matriks A. Contoh 2, kernel dan range transformasi nol. Misalkan transformasi V ke W adalah transformasi nol karena T memetakan setiap vektor pada V ke 0, maka kernel dari T sama dengan V. Selanjutnya, karena 0 adalah satu-satunya bayangan dari vektor-vektor pada V karena T, maka range dari T sama dengan 0. Contoh 3, kernel dan range operator identitas. Misalkan, identitas V ke V adalah operator identitas. Karena identitas V sama dengan V, untuk semua vektor pada V, setiap vektor V adalah bayangan dari suatu vektor yaitu dirinya sendiri. Sehingga range dari identitas sama dengan V. Karena satu-satunya vektor yang dipetakan identitas ke 0 adalah 0, maka kernel dari identitas sama dengan 0. Contoh 4, kernel dan range proyeksi ortogonal. Misalkan transformasi ruang berpangkat 3 ke ruang berpangkat 3 adalah proyeksi ortogonal pada bidang X, Y. Kernel dari T adalah himpunan titik-titik yang dipetakan T ke 0, sama dengan 0, 0, 0. Titik-titik ini adalah titik-titik yang terletak pada suku Z yang dapat dilihat pada gambar 8.1.2 bagian A. Karena T memetakan setiap titik pada ruang berdimensi 3 ke bidang X, Y, range dari T haruslah merupakan suatu subhimpunan dari bidang ini. Akan tetapi, setiap titik X, 0, Y, 0, sehingga range dari T adalah seluruh bidang X, Y itu sendiri. Contoh 5, kernel dan range rotasi. Misalkan, transformasi ruang berdimensi 2 ke ruang berdimensi 2 adalah operator linear yang merotasikan setiap vektor pada bidang XY sebesar sudut theta. Karena setiap vektor pada bidang XY dapat diperoleh dengan cara merotasikan suatu vektor sebesar sudut theta, kita memperoleh range dari T sama dengan ruang berdimensi 2. Selanjutnya, satu-satunya vektor yang dirotasikan ke 0 adalah 0, sehingga kernel dari T sama dengan 0. Contoh 6, kernel sebuah transformasi diferensiasi. Misalkan V sama dengan C pangkat 1 di dalam kurung min tak hingga, koma tak hingga adalah ruang vektor yang terdiri dari fungsi-fungsi dengan turunan pertama kontinu pada min tak hingga, koma tak hingga, dan misalkan W sama dengan F min tak hingga, koma tak hingga adalah ruang vektor yang terdiri dari semua fungsi bernilai real yang terdefinisi pada min tak hingga, koma tak hingga. Dan misalkan D V ke W adalah transformasi diferensiasi DF sama dengan F aksen X. Kernel dari D adalah himpunan fungsi-fungsi pada V yang turunannya adalah 0. Dari kalkulus diketahui bahwa himpunan ini adalah himpunan fungsi-fungsi konstan pada min tak hingga, koma tak hingga. Sifat-sifat kernel dan range. Dari semua contoh yang telah dijelaskan, kernel dari T dan range dari T ternyata diketahui sebagai seruang. Dalam contoh 2, 3, dan 5,
subruang-subruang itu adalah subruang 0 atau seluruh ruang vektor itu sendiri. Dalam contoh 4, kernelnya adalah sebuah garis yang melewati titik asal dan range-nya adalah sebuah bidang yang juga melewati titik asal, di mana keduanya adalah subruang dari R berdimensi 3. Semua hal ini bukan merupakan kebetulan, melainkan sebuah konsekuensi dari hasil umum berikut ini. Teorema 8.2.1. Misalkan transformasi V ke W adalah transformasi linear, maka kernel dari T adalah sebuah subruang dari V, dan range dari T adalah sebuah subruang dari W. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lisa. Para Lisa, saya silakan. Baik, selanjutnya pada subbab rank dan nulitas telah didefinisikan rank sebuah matriks sebagai dimensi ruang kolom atau ruang baris dan nulitas sebagai dimensi ruang nolnya. Definisi berikut memperluas definisi tersebut hingga mencakup transformasi linear umum. Definisi: jika transformasi F ke W adalah sebuah transformasi linear, maka dimensi rank dari disebut sebagai rank dari T, rank of T, dan dinotasikan dengan rank T. Dimensi kernelnya disebut nulitas dari T, nullity of T, dan dinotasikan dengan nulitas T. Jika A adalah sebuah matriks M kali N dan TA ruang dimensi N ke ruang dimensi M adalah perkalian dengan A, maka kita dapat mengetahui dari contoh 1 bahwa kernel dari TA adalah ruang nol dari matriks A dan rank dari TA adalah ruang kolom dari matriks A. Sehingga diperoleh hubungan antara rank dan nulitas sebuah matriks dengan rank dan nulitas transformasi linear yang terkait dengannya, seperti berikut. Teorema 8.2.2. Jika A adalah sebuah matriks M dikali N dan TA ruang dimensi N ke ruang dimensi M adalah perkalian dengan A, maka A nulitas TA sama dengan nulitas A. B, rank TA sama dengan rank A. Contoh 7. Menentukan rank dan nulitas. Misalkan TA ruang dimensi 6 ke ruang dimensi 4 adalah perkalian dengan matriks A sama dengan elemen baris pertama min 1, 2, 0, 4, 5, min 3, elemen baris kedua 3, min 7, 2, 0, 1, 4, elemen baris ketiga 2, min 5, 2, 4, 6, 1, elemen baris keempat 4, min 9, 2, min 4, min 4, 7. Tentukan rank dan nulitas dari TA. Penyelesaiannya, kita dapat melakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan membentuk epsilon baris tereduksi. Ini berikut bentuknya. Matriks dari A adalah elemen baris pertama 1, 0, min 4, min 28, min 37, 13. Elemen baris kedua 0, 1, min 2, min 12, min 16, 5. Elemen baris ketiga 0, 0, 0, 0, 0, 0. Elemen baris keempat 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena terdapat dua baris tak nol, ruang baris dan ruang kolom keduanya berdimensi 2, sehingga rank TA sama dengan 2. Untuk menentukan nulitas dari A, kita harus menentukan dimensi dari ruang solusi sistem linear AX sama dengan 0. Sistem ini dapat diselesaikan dengan mereduksi matriks yang diperbesar menjadi bentuk epsilon baris tereduksi. Matriks yang dihasilkan akan identik dengan di atas, kecuali dengan tambahan satu kolom non terakhir. Dan sistem persamaan yang bersesuaian adalah pertama X1 sama dengan X1 dikurang 4X3 dikurang 28X4 dikurang 37X5 ditambah 13X
6 sama dengan 0. Yang kedua, X2 dikurang 2X3 dikurang 12X4 dikurang 16X5 ditambah 5X6 sama dengan 0. Atau untuk menyelesaikan variabel-variabel utama, pertama X1 sama dengan 4X3 ditambah 28X4 ditambah 37X5 dikurang 13X6. Yang kedua, X2 sama dengan 2X3 ditambah 12X4 ditambah 16X5 dikurang 5X6. Maka solusi umum dari sistem tersebut adalah X1 sama dengan 4R ditambah 28S ditambah 37T dikurang 13U. Yang kedua, X2 sama dengan 2R ditambah 12S ditambah 16T dikurang 5U. X3 sama dengan R, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, X6 sama dengan U. Atau secara ekivalen, elemen baris pertama X1, elemen baris kedua X2, elemen baris ketiga X3, elemen baris keempat X4, elemen baris kelima X5, elemen baris keenam X6 sama dengan R dikali elemen baris keempat, elemen baris pertama 4, elemen baris kedua 2, elemen baris ketiga 1, elemen baris keempat 0, elemen baris kelima 0, elemen baris keenam 0, ditambah S dikali elemen baris pertama 28, elemen baris kedua 12, elemen baris ketiga 0, elemen baris keempat 1, elemen baris kelima 0, elemen baris keenam 0, ditambah T, elemen baris ke-1 37, elemen baris kedua 16, elemen baris ketiga 0, elemen baris keempat 0, elemen baris kelima 1, elemen baris ke-6 0, ditambah U, elemen baris pertama min 13, elemen baris kedua min 5, elemen baris ketiga 0, elemen baris keempat 0, elemen baris kelima 0, elemen baris ke-6 1. Keempat faktor pada ruas kanan membentuk baris untuk ruang solusi, sehingga nulitas TA sama dengan 4. Dalam contoh 1 subbab sebelumnya, yaitu subbab rank dan nulitas, telah ditujukan bahwa rank A sama dengan 2 dan nulitas A sama dengan 4. Maka dari teorema 8.2.2 kita memperoleh rank TA sama dengan 2 dan nulitas TA sama dengan 4. Contoh 8. Menentukan rank dan nulitas. Misalkan transformasi ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 adalah proyeksi ortogonal pada bidang XY. Dari contoh 4, kernel T adalah sumbu Z yang berdimensi 1 dan rank T adalah bidang XY yang berdimensi 2, sehingga nulitas A sama dengan 1 dan rank A sama dengan 2. Teorema 8.2.3. Ini teorema dimensi untuk transformasi linear. Jika transformasi F ke W adalah sebuah transformasi linear dari suatu ruang vektor V berdimensi N ke suatu ruang vektor W, maka rank T ditambah nulitas T sama dengan N. Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa untuk transformasi linear rank ditambah nulitas sama dengan dimensi dari domain yang bersangkutan. Catatan, jika A adalah sebuah matriks M dikali N dan TA ruang dimensi N ke ruang dimensi M adalah perkalian dengan A, maka domain TA memiliki dimensi N. Sehingga dalam kasus ini teorema 8.2.3 konsisten dengan teorema 5.6.3, yaitu sama dengan subbab, rank, dan nulitas. Dan untuk pembuktiannya teman-teman bisa lihat di makalah. Contoh 9, menggunakan teorema dimensi. Misalkan transformasi ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 adalah operator linear yang merotasikan setiap vektor pada bidang XY sebesar sudut theta. Kita telah menunjukkan di dalam contoh 5 bahwa ker T sama dengan 0 dan RT sama dengan ruang dimensi 2. Sehingga rank T ditambah nulitas T sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2, yang
yang konsisten dengan fakta bahwa dominan berdimensi 2. Selanjutnya latihan soal. 1. Temukan kerte di mana T adalah transformasi linier yang diberikan oleh transformasi ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 3 dengan matriks standar matriks A sama dengan elemen baris pertama 1, min 1, 3, elemen baris kedua 5, 6, min 4, elemen baris ketiga 7, 4, 2. Menjawab. Menurut definisi sebelumnya, untuk mencari kernel dari T dengan menggunakan definisi bahwa kernel dari peta linier ini adalah sekumpulan solusi untuk persamaan. Ker A sama dengan X anggota ruang dimensi N di mana AX sama dengan 0. Untuk mencari determinan kita menggunakan komfaktor. Determinan A sama dengan 1 dikali dalam kurung 12 tambah 16 dikurang min 1 dikali dalam kurung 10 tambah 28 ditambah 3 dikali dalam kurung 20 dikurang 42 sama dengan 0. Karena determinan A sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 0 dan 0 adalah vektor. Di sini elemen baris pertama 1, min 1, 3, elemen baris kedua 5, 6, min 4, elemen baris ketiga 7, 4, 2 dikali dengan elemen baris pertama A, elemen baris kedua B, elemen baris ketiga C sama dengan elemen baris pertama 0, elemen baris kedua 0, elemen baris ketiga 0. Dalam bentuk pengurangan baris berikut, matriks A sama dengan elemen baris pertama 1, 0, 14 per 11, elemen baris kedua 0, 1, min 19 per 11, elemen baris ketiga 0, 0, 0. Didapatkan X sama dengan min 14 per 11 Z, Y sama dengan 19 per 11 Z, maka elemen baris pertama A, elemen baris kedua B, elemen baris ketiga C sama dengan elemen baris pertama min 14, elemen baris kedua 19, elemen baris ketiga 11 dikali Z. Jadi didapatkan kerte sama dengan elemen baris pertama min 14, elemen baris kedua 19, elemen baris ketiga 11. Untuk latihan soal ketiga, misalkan T adalah perkalian dengan matriks A. Tentukan matriks A sama dengan elemen baris pertama 1, 4, 5, 0, 9, elemen baris kedua 3, min 2, 1, 0, min 1, elemen baris ketiga min 1, 0, min 1, 0, min 1, elemen baris keempat 2, 3, 5, 1, 8. Untuk soal latihan nomor 3 ini bisa teman-teman kerjakan sendiri dan mencobanya di rumah masing-masing. Dan untuk memeriksa jawabannya, teman-teman bisa melihatnya pada makalah kami. Baiklah, sekian penjelasan tentang kernel dan range dari kelompok 24. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.